informasi, saya nggak perlu sebutkan namanya karena ada tekanan-tekanan kepada mengancam siapa saja yang berani tampil di Zoom-nya Nabi ke-26 ini. Wah, kejang-kejang ini Pak Pendeta Gomar sama Nabi ke-26 ini. Oke, kita lanjut dulu nih Pak Santi Amer dulu. Silakan Pak Santi Amer. Salam Pastor Paljang, salam Pak Mangapul Sagala. Salam Pak, salam. Nah, ini kalau di sejarah Batak Sagala itu adalah turunan dari Tatia Bulan, abang kami ini. Betul. Jadi saya harus hormat karena mereka adalah hula-hula yang menyediakan boru bagi Penoparne atau keturunan daripada Raja Isumbau. Ya. Ya, jadi horas tulang, horas abang baru. Horas di itu selalu. Nah, jadi saya sih objektif aja melihat ya begini, tapi objektifnya ini satu, posisi kita itu, posisi daripada rumah sakit PGI Cikini adalah harga diri daripada orang Kristen. Ini garis bawahi dulu. Marwah daripada orang Kristen, martabat orang Kristen tercermin di situ. Ya, diizinkan oleh Tuhan itu melalui pemberian dari penguasa perang kapan hari itu Jenderal Ahanus Sidon kepada Dr. J. Lemena dan Dr. H. Sinaga. Ini harus dipahami standing point-nya di sini. Nah, di dalam perjalanannya, ya kan, ini PGI yang dalam era kepemimpinan Gomar ini, saya katakan dia ini sudah melakukan abuse of process. Ya, abuse of process. Apa yang diperkatakan oleh Bapak Mangapul itu sangat jelas itu. Kita gini ya melihat saja, tidak mengatakan tidak bisa apa-apa. Apakah orang-orang pendeta di sinode itu mampu menganalisa bisnis atau apapun prospek bisnis yang ditawarkan itu? Saya sangat meragukan itu. Jadi abuse of process. At the ending of the story, maka kita dulu lesson learn-nya Pak, ya, waktu zamannya Pak Soeharto itu terjadi itu namanya hostile takeover Astra. Ada yang masih ingat enggak itu? Itu punya William Suryajaya. Iya, betul. Tapi diam itu kok Astra ini kok jadi berpindah tangan, dia nggak tahu. Ya. Loh, punya saya mana? Lah udah berpindah tangan. Sah secara hukum sah. Dan inilah kemungkinan besar terjadi nanti kepada rumah sakit PGI. Kalau saya udah pasti itu Pak. Nah, jadi ini harus kita berkatakan Pak Gomar bisa aja ngomong begini begitu. Emang dia mau ketua umum PGI selamanya? Iya. Siapa yang kontrol itu nanti? Who controls the progress, the next gitu? Tidak akan bisa. Lah, orang itu cerdas-cerdas loh. Perjanjian begini Pak, mati kutu. Hostile takeover lagi. Jadi dalam hal ini, saya sih pertama, mestinya PGI itu membenahi diri dan introspeksi. Aset PGI itu bukan sedikit loh. Jadi jangan yayasan. Bentuklah di situ aset manajemen unit. Yang betul di situ ada para profesional orang Kristen. Ya yayasan itu kan tunjuk-tunjukkan aja itu. Nah, sekarang kalau misalnya menurut undang-undang yayasan, apakah yayasan berwenang untuk melakukan negosiasi yang bukan miliknya? Dia itu kan kuasa kelola, Pak. Posisinya itu yayasan. Dia bukan kuasa milik loh. Kuasa milik itu adalah anggota sinode Dewan Gereja itu, bukan Gomar, bukan Sekum. Ini harus dipahami dulu. Jadi kalau misalnya si yayasan ini melakukan suatu perundingan seolah-olah minta itu miliknya, nonsen lah. Ini satu celah yang bisa digugat si yayasan ini. Kok Anda bertindak melebihi kewenangan Anda? Ya, yayasan itu tidak punya aset loh. Tidak punya. Coba kalau yayasan itu punya aset, kalau terjadi apa-apa kembalikan kepada negara. Itu undang-undang loh. Jadi harus posisi daripada yayasan ini adalah kuasa kelola. Bukan kuasa milik, sama dengan misalnya BUMN, PTPN BUMN itu kuasa kelola. Kuasa milik adalah negara, dalam hal ini adalah Menteri Keuangan. Banyak aset-aset negara ini yang dijual kepada swasta oleh kuasa kelola ini yang tidak tahu. Nah, ini meniru pola kerja daripada negara yang manajemen negara yang amburadul, Gomar ini. Jadi saya Pak Mangapul sama Paul Jang, oke lah, ini sudah kita bahas, sudah lengkap. What next gitu loh. Saya selalu berpikir what next. Maka selalu saya kata gagalkan. Gimana caranya? Ganggu itu terus. Kalau memang sudah ditandatangani itu BUT-nya ganggu terus, ganggu itu PGI.
Itu uang bantuan pemerintah yang ke PGI itu dikemanakan itu. Nah, itu satu hal. Ada tadi yang mengatakan ada sinode besar yang mendukung ini. Nah, saya ketika kita Zoom meeting kemarin itu Pak ya, minggu lalu, maka ada teman saya, dia dekat dengan Eporus, salah satu gereja lah, dan sekjennya ditanya, Pak, tahu nggak itu rumah sakit PGI Cikini akan di BOT kan? Wah, kami nggak tahu. Aneh ya, sekjen nggak tahu. Ditanya yang satu lagi juga nggak tahu. Nah, ini yang saya katakan abuse of power proses. Nah, selanjutnya Pak, ada 2 gereja besar, nggak tahu yang lainnya, yang saya tahu, yang sedang mengalami permasalahan keuangan. Ya, katakanlah quote and quote dana pensiun. Ini demi dana pensiun ini maka berbagai upaya pun dilakukan. Ini apakah ini yang dimaksud oleh Mr. Gomar ini? Salah satunya kita who knows. Tetapi kan janji di atas janji. Apa dia terus berkuasa? Kan enggak juga. Apakah dia terus ketua PGI? Enggak juga. Jadi ini hati-hati. Kalau saya, mari kita gagalkan sinode juga bila perlu cabut diri, mengundurkan diri dari PGI. Bikin surat pengunduran diri. Lah iya dong. Kami mundur gitu, selesai. Kami akan bentuk organisasi lain lagi, PGI Perjuangan, bukan PDI ya, PGI Perjuangan. Begitu dulu Pak Paul, terima kasih Pak. Shalom. Luar biasa ini. Ini Pak Pendeta Mangapul perlu kita calonkan ini untuk menjadi Wapres atau menjadi Ketua PGI ini. Sebentar ini saya mau putar dulu sedikit ya. Ini ilustrasi, ini udah pernah saya upload di video saya. Ini saya juga kiriman dari teman-teman dari Rumah Sakit Cikini ya. Ini kiriman dari informasi-informasi, saya nggak perlu sebutkan namanya karena ada tekanan-tekanan kepada mengancam siapa saja yang berani tampil di Zoom-nya Nabi ke-26 ini. Wah, kejang-kejang ini Pak Pendeta Gomar sama Nabi ke-26 ini. Diktator itu ya, udah diktator melebihi Soeharto. Iya, sebentar ya. Mana? Sebentar ya. Ini bagus ya, ini ilustrasinya bagus. Ini yang akan terjadi ya. Ini akan terjadi sesuai dengan ini ya. Dengan webinarnya Pak Chris Kanter, terus ini cocok nih menjawab webinarnya Pak Chris Kanter ini. Oke. Pak, katanya perusahaan Bapak tertarik dengan tanah 2 hektar keluarga saya untuk dibangun mall ya? Ini Pak, sertifikatnya kalau mau lihat, saya rencana jual di 50 miliar, harga wajar Pak. Oh iya Pak, direktur kami tertarik untuk kerjasama bangun mall di atas tanah Bapak. Proyeknya senilai 1 triliun Pak. Oh, gimana kerjasamanya Pak? Jadi nanti kita bikin PT, tanahnya Bapak, kepemilikannya kita pindah ke PT. Bapak pegang saham 20%, kami pegang 80%. Bapak nggak usah keluar dana sama sekali. Oh, jadi saya hanya kasih tanah aja, nggak usah keluar modal? Iya Pak, semua modal dari kami. Nanti pada saat bisnis mallnya sudah mulai berjalan, Bapak dapat pembagian keuntungan setiap tahun berdasarkan persentase Bapak. Wah, boleh, menarik juga ya. Iya Pak, kapan lagi bisa punya mall kan? Nanti saya koordinasikan pembentukan PT dan juga perjanjian kerjasamanya ya Pak. Siap Pak, keluarga saya pasti seneng banget nih. Kapan lagi bisa punya mall, berkah banget. Pak, Direktur Keuangan kami info bahwa perusahaan sedang kekurangan dana. Kurang lebih sekitar 100 miliar Pak untuk konstruksi. Wah, 100 miliar? Saya harus masukin duit gak? Saya mana ada duit sebanyak itu? Oh, gak masalah Pak kalau nggak ada dana. Nanti kami yang masukin 100 miliarnya. Tapi nanti saham Bapak akan terdilusi. Komposisinya akan menjadi 99,99% kami dan 0,01% Bapak. 0,01%. Jadi kecil banget dong kalau nanti bagi keuntungan. Saya nggak mau kerja sama ini lagi deh. Saya maunya Bapak beli tanah saya aja. Oh, nggak bisa Pak. Tanahnya sudah atas nama PT. Dan ini semua ada di dalam perjanjian kerjasama kita. Kalau Bapak mau ngambil balik tanahnya, Bapak harus beli dari PT ini. Minimal 200 miliar, karena di atasnya sudah ada pembangunan. Wah, kenapa jadi saya yang harus beli tanah saya sendiri? Makanya Pak, kalau punya tanah, diajak kerjasama dengan perusahaan properti, jangan main asal iyain aja. Lah, kok gitu sih? Itulah hostile takeover itu. Hostile takeover itu. Betul. Itu masih kasar itu. Ada lagi yang lebih soft. Subtil, subtil kayak siapa itu si Adam dan Hawa digoda si setan itu. Ini Munir Gomer ini kena ini.